Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi pengembangan sistem dengan mata kuliah Information System Analysis and Design. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapitri dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 11524033. Metodologi pengembangan sistem. Definisi secara umum, metodologi pengembangan sistem yaitu Comparative Analysis of SDLC atau dengan suatu metode penelitian yang membandingkan dari berbagai model SDLC yang berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, beradaptasi pada perubahan analisis yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada setiap pengembangan yang dapat mengetahui metode pada pengembangan pada perangkat lunak untuk lebih efisien. Dan yang kedua, definisi menurut Dwight et al. 2022, SDLC sebagai model yang membimbing proses pengembangan perangkat lunak agar berkualitas, dapat diandalkan, efisiensi dalam biaya dan waktu, dan studi pembanding mengevaluasi kelebihan dan kekurangan tiap model. Dan yang kedua ada dari Diansyah et al. 2023, di mana comparative analysis berarti melakukan analisis dan perbandingan antara metode-metode SDLC berdasarkan faktor-faktor seperti fleksibilitas, kecepatan pengembangan, kemampuan menyesuaikan perubahan pada perubahan. Di sini saya mengambil dua metodologi. Yang pertama ada Comparative Analysis of Software Development Life Method, yang dimana suatu metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis, menilai, dan membandingkan kelebihan serta kekurangan berbagai model SDLC. Dan yang kedua ada Analysis and Design of Pattern Determination Information System with Object-Oriented Methodology, yang dimana pendekatan pembangunan sistem informasi dengan cara menganalisis kebutuhan dan merancang sesuai menggunakan metode berorientasi objek atau yang disebut dengan OOM agar sistem lebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, Comparative Analysis of Software Development Life Method. Tahapan yang dibahas membandingkan beberapa model SDLC meliputi tahapan Requirement System, Design, Implementation, Testing, Development, dan Maintenance. Di mana Requirement System ini mengidentifikasi kebutuhan sistem dari user atau organisasi. Dan desain merupakan merancang arsitektur, struktur data, alur proses, dan interface. Serta pada implementation merupakan menerjemahkan desain menjadi program yang dapat dijalankan. Serta pada testing merupakan menguji komponen sistem secara unit maupun integrasi agar sesuai dengan requirement. Selanjutnya ada deployment. Deployment merupakan sistem kelingkungan pada pengguna. Dan yang terakhir ada maintenance. Maintenance merupakan perbaikan dalam bug atau penambahan file atau menambahkan fitur serta meningkatkan pada performa. Di sini masih dengan kajian teori pada tahapan yang dibahas dalam Comparative Analysis of Software Development Life Method.
Yang pertama ada Agile atau Serum, yang memungkinkan perubahan requirement lebih mudah dan diakomodasi. Yang kedua ada Waterfall. Waterfall cocok untuk proyek atau requirement yang stabil dan dokumentasi yang penting. Keunggulan pada waterfall sederhana, biasanya yang dilakukan secara jelas dan cocok pada kebutuhan yang stabil. Pada keunggulan agile, fleksibel, dan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan komunikasi tim yang intensif. Dan di mana pada keunggulan pada comparative analysis of software development manifest method, di sini saya akan mengambil pada keunggulan waterfall. Contohnya mengenai studi kasus pemesanan tiket online, yang dimana yaitu ada requirement, design, implementation, testing, deployment, dan maintenance. Pada requirement, biasanya user ingin memesan tiket lewat web ataupun aplikasi, serta memilih jadwal, kursi, dan melakukan pembayaran online. Dan yang kedua pada desain. Biasanya desain itu merancang pada database jadwal perjalanan, data penumpang, modul, dan pembayaran. Dan yang ketiga ada implementation. Implementation yaitu membuat aplikasi sesuai dengan rancangan. Dan yang keempat ada testing, di mana pada testing ini menguji apakah pemesanan tiket berhasil, kursi terupdate otomatis, dan pembayaran secara sukses. Dan yang kelima ada deployment, di mana pada deployment ini sistem diluncurkan untuk dipakai oleh penumpang. Dan yang terakhir ada maintenance, yang merupakan update jika ada error, misalnya pada bug saat review tiket. Contohnya, jika pada fitur jelas dari awal dan jarang berubah. Dan selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan waterfall, kesulitan ketika ada perubahan di tengah jalan karena struktur linear. Agile bisa mengalami masalah jika skala proyek besar tanpa manajemen yang kuat. Dan yang kedua, ada metodologi analysis and design, outpatent administration, information system with object-oriented methodology. Tahapan yang dibahas menggunakan object-oriented analysis dan desain pada UML dengan identifikasi kebutuhan requirement. Yang pertama ada requirement gathering dan analysis, yang dimana requirement gathering analysis ini mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem. Yang kedua ada interaction modeling, yang dimana interaction modeling ini menggunakan sequence diagram atau activity diagram untuk memvisualisasikan alur proses pada sistem. Yang kedua ada keunggulan, di mana pemodelan berbasis objek yang mempermudah pemahaman karena sesuai dengan entitas yang nyata. Maksudnya adalah pemodelan berorientasi objek ini, komponen pada sistem itu digambarkan sebagai objek yang memiliki atribut pada data dan metode pada perilaku. Yang kedua, ada cocok untuk sistem dengan kompleksitas tinggi dan banyak dan entitas berbeda. Maksudnya itu sistem
pada pelayanan ini memiliki banyak entitas yang saling berhubungan sehingga sistem yang besar dan kompleks lebih mudah serta lebih mudah dikelola, dikembangkan, dan diproses. Dan ini referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada keunggulan, di mana pemodelan berbasis objek yang mempermudah pemahaman karena sesuai dengan entitas yang nyata. Maksudnya adalah pemodelan berorientasi objek ini, komponen pada sistem itu digambarkan sebagai objek yang memiliki atribut pada data dan metode pada perilaku. Yang kedua, ada cocok untuk sistem dengan kompleksitas tinggi dan banyak dan entitas berbeda. Maksudnya itu sistem pada pelayanan ini memiliki banyak entitas yang saling berhubungan sehingga sistem yang besar dan kompleks lebih mudah serta lebih mudah dikelola, dikembangkan, dan diproses.